Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ha- Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tak lupa kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua kemudahan segala urusan kita, baik urusan dunia kita, terlebih lagi urusan akhirat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak lupa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita juga tidak lupa untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan juga dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, tatkala Allah berkehendak untuk menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang bisa menunjukinya. Kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mewafatkan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa menghaturkan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa jadwal qadarullah libur karena kondisi hujan deras, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, suasananya alhamdulillah memudahkan kita untuk berangkat ke tempat ini dan kita di sini insyaallah akan sama-sama belajar agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini dari sisi fikih dan kita masih pembahasan fikih ibadah karena fikih itu sangat luas. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jinayat tentang hukuman-hukuman terkait tentang hudud dan itu kaitannya biasanya dengan yang bertugas sebagai hakim tapi tidak ada salahnya nanti kita juga untuk membahasnya. Sebagai seorang muslim juga wajib mengetahui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar, perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk kita melakukannya yang ada kaitannya dengan hak-hak orang lain. Dan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah adalah terkait tentang beberapa hal terkait salat Jumat beberapa hal terkait tentang salat Jumat. Hafilah rahimani wa rahimakumullah. Syekh di sini menyampaikan terkait tentang salat Jumat Syuhudul Jumu'ah fardu 'ainin 'ala kulli muslimin illa khamsah. Menghadiri pelaksanaan ibadah salat Jumat yang di situ ada rangkaiannya di mana kita mendengarkan khutbah Jumat, kemudian dilanjutkan dengan salat Jumat bersama imam. Menghadiri pelaksanaan ibadah salat Jumat seperti itu wajib
untuk setiap muslim. Jadi ini termasuk ibadah wajib ya, ibadah wajib yang hendaknya dilakukan oleh setiap muslim illa khamsah. Hanya saja di sini ada yang dikecualikan. Dari seseorang yang dia ya memiliki predikat sebagai seorang muslim, namun tatkala kalau dia itu ada masuk ke 5 kategori ini, salat Jumat ya tidaklah wajib bagi mereka. Ya. Apa saja ya, 5 golongan ini? Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau menjelaskan yang pertama adalah abdun mamlukun, hamba sahaya, budak ya, yang dimiliki oleh majikannya, oleh orang lain di sini ya. Orang yang statusnya sebagai budak, mereka tidak wajib hadir salat Jumat. Tidak wajib hadir salat Jumat. Tetapi ya, walaupun dia tidak wajib hadir salat Jumat, ketika dia mau hadir, boleh-boleh saja ketika tuannya mengizinkan, ya, majikannya mengizinkan. Dan kalau tidak, maka dia melakukan salat zuhur sebagai kewajiban utama. Dia melaksanakan salat zuhur ketika dia memang tidak bisa untuk menghadiri salat Jumat. Kemudian yang kedua, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan awimra'ah. Yang kedua adalah perempuan. Perempuan-perempuan ya, mereka tidak wajib ya hadir salat Jumat. Baik yang ya, usianya masih ya akil balik, sudah ya remaja ya, atau yang sudah dewasa ataupun yang sudah tua renta, mereka tidak ada kewajiban untuk menghadiri salat Jumat. Tapi ya sama seperti tadi ya, kalau mereka tidak hadir salat Jumat ya, mereka wajib untuk melaksanakan salat zuhur ya. Al-sabiyun ya, atau anak-anak ya, maksudnya dari kalangan kaum laki-laki ya, anak-anak ya kecil yang ya, di situ ya, belum mencapai usia baligh ya, ya 15 tahun ke bawah, atau yang ya di sini belum mengalami mimpi basah ya. Kalau sudah mimpi basah atau sudah mencapai umur 15 tahun, maka kategorinya wajib mereka, sudah keluar dari kategori sabi ya, tapi sudah syabab ya. Baik. Au maridun, atau orang yang sakit yang memang ya sulit untuk bepergian kemana-mana ya. Apalagi mungkin tidak ada yang membantunya, menolongnya untuk ya, berjalan menuju ke masjid ya. Mereka tidak wajib untuk hadir salat Jumat ya. Kemudian yang berikutnya au musafir, atau orang yang sedang bepergian jauh, para musafir ya. Para musafir mereka tidak wajib salat Jumat ya. Sehingga ya ketika mereka kok di perjalanan dan barangkali sulit untuk menemukan masjid ya, atau apalagi mereka mungkin menggunakan kendaraan umum yang tidak bisa berhenti ya semaunya ya, harus mengikuti ya, sang supir yang bawa bis tersebut, mereka tidak ada kewajiban untuk salat Jumat ya. Tapi sekali lagi bahwasanya mereka yang tidak wajib salat Jumat, dan ketika mereka tidak melakukan salat Jumat, mereka tetap wajib untuk melaksanakan salat zuhur ya. Melaksanakan salat zuhur. Ini 5 golongan ya, hamba sahaya, perempuan, kemudian anak kecil, kemudian orang yang sakit, dan orang yang sedang bepergian jauh ya. 5 golongan yang tidak wajib salat Jumat. Kalau tidak ada satu kriteria pun dari 5 hal ini ya, kita seorang muslim dan tidak masuk 5 kriteria ini, maka wajib untuk salat Jumat, menghadiri ya, pelaksanaan ibadah salat Jumat di masjid-masjid jami' yang melaksanakan salat Jumat tersebut. Kalau tidak, maka dia tentunya berdosa ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini menukilkan dalil ya, yang menjelaskan akan hukum wajibnya salat Jumat ini ya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil, diseru ya, untuk mengerjakan salat pada hari Jumat ya, maka ya, bersegeralah menuju ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan ibadah salat Jumat ya, ila zikrillah ya,
Itu maksudnya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ibadah salat Jumat ya, yang dimulai dari khutbahnya kemudian sampai akhirnya salat ya bersama imam ya. Wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli ya, tinggalkanlah jual beli. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju peribadahan dan kita meninggalkan urusan dunia kita ya, jual beli kita ya. Ya, di dalam ayat ini disebutkan jual beli karena umumnya orang itu sibuk dengan perdagangan mereka. Namun ya, ini bukanlah pembatasan. Ya, apalagi kita tahu bahwasanya pekerjaan itu tidak hanya jual beli, ya, betapa banyak orang memiliki pekerjaan yang bermacam-macam. Ada yang bertani, ada yang kerja di pabrik, ada yang kantoran dan lain sebagainya. Walaupun mereka tidak berdagangnya, mereka ya, wajib untuk ya, istilahnya menghadiri salat Jumat, walaupun mereka tidak berjual beli di sini. Ya, baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ya, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Dan syahidnya ini di sini adalah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah ya menuju untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni pelaksanaan ibadah salat Jumat ya. Ya. Baik. Kemudian ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh juga menukilkan ya, hadis Nabi SAW yang disebutkan di situ ya, perintah kita untuk mengerjakan salat Jumat hukumnya wajib ya. Disebutkan ya, an Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab ya, radhiyallahu an ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun. Ibadah salat Jumat itu adalah hak yang wajib ya, kebenaran yang wajib ya, ala kulli muslimin, atas setiap muslim ya. Jadi setiap muslim itu mereka wajib untuk melaksanakan ibadah salat Jumat fi jama'atin, secara berjamaah, illa arba'ah, kecuali 4 golongan ya. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 4 golongan ya. Tapi ketika tadi penjelasan Syekh, beliau menyebutkan 5 ya. Ya, yang 4 ini terkumpul dalam satu hadis. Ya. Yang disebutkan dalam 4 ya, hadis 4 golongan yang disebutkan dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdun mamlukun, hamba sahaya, au imra'atun ya, atau budak, au sabiyun, atau anak kecil, au maridun, atau orang yang sakit ya, orang yang sakit. Ini 4 hal yang disebutkan dalam satu hadis ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam ya, Abu Dawud, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi ya. Kemudian Imam Hakim dan juga Imam ya, Ad-Daruqutni. Nah, ya. Dan ya, terkait tentang musafir ya, disebutkan di dalam hadis yang lain ya, tentang musafir, orang yang berpergian, di mana mereka itu tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa 'alal musafiri jumu'ah. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh tidak wajib salat Jumat. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat ya. Ini adalah rukhsah, keringanan ya bagi mereka ya. Ya, karena musafir barangkali di situ sulit menemukan masjid, apalagi kalau zaman dahulu kan jarang ya. Bahkan perkampungan itu sangat jauh, yang bisa jadi mereka ketika hari Jumat itu masih berada di tengah perjalanan yang jauh ya, dari perkampungan, tidak ada salat Jumat. Mereka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat. Demikian pula pun ketika ya, qadarullah mereka pas ya ketemu dengan masjid ya, karena pas melewati perkampungan misalnya, mereka pun ya tetap punya keringanan, tidak harus melaksanakan salat Jumat. Yang mana salat Jumat ini kan lumayan ya memakan waktu ya. Paling cepatnya kalau umumnya itu sekitar setengah jam ya, khutbah dengan salat ya. Kadang-kadang ada yang lebih ya, bahkan ada yang sampai 1 jam. Cuman yang lebih tepat insyaallah terkait tentang pelaksanaan ibadah salat Jumat adalah
khutbah ya kisaran 10-15 menitan ya, kemudian dilanjutkan dengan salat Jum'ahnya. Ya, karena tentunya ya di siang hari orang kan kadang-kadang masih ada pekerjaan ya, sehingga ya kalau memakan waktu yang lama ya ini tentunya tidak hikmah pula, dan kadang-kadang ya ketika khutbah disampaikan itu lama bisa jadi malah orang itu ya, sudah nggak bisa nangkep, nggak bisa konsentrasi ya, nggak bisa konsentrasi ya. Kadang-kadang di situ perlu ya istilahnya kebijaksanaan ya dari khatib ya ketika melihat kondisi yang demikian. Baik. Dan nanti terkait tentang khutbah ada pembahasan secara tersendiri. Dan hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya orang musafir tidak wajib salat Jumat, ini hadis yang sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikutnya di sini ya, Syekh menjelaskan bahwasanya ya, salat Jumat itu sangat dianjurkan. Syariat ya mendorong umat untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ini ya. Disebutkan dalam sebuah hadis ya bahwasanya ya, kita itu diperintahkan untuk ya bersegera mendatangi ibadah salat Jumat ya. Tidak menunda-nunda ya, tatkala kita sudah tidak ada keperluan ya, sudah kosong ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya, man ightasala summa atal jum'ah fa sallama qudira lah summa ansata hatta yafrugha min khutbati summa yusalli ma'ah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam. Terkait tentang keutamaan orang yang datang salat Jumat, dimulai dari dia mandi ya, mandi tentu dengan sifat mandi wajib, mandi besar ya, mandi jinabah yang diawali dengan berwudu kemudian dilanjutkan dengan ya, rangkaian ibadah mandi wajib ya. Kemudian dia mendatangi ya, pelaksanaan ibadah salat Jumat ya, apalagi kalau dia menyegerakan di waktu-waktu pagi ya, di awal-awal nanti ada keterangan tentang pembagian waktu di hari Jumat ya. Fa sallama qudiralah ya, ketika dia sudah datang ke tempat salat ibadah salat Jumat, di situ dia melaksanakan salat sunnah mutlak semampu dia ya, sesuai dengan yang Allah takdirkan untuk dia bisa melakukannya ya. Artinya ada sunnah untuk melaksanakan salat sunnah mutlak dari mulai dia datang sampai hatta yafrugha min khutbati ya. Summa ansat ya, sampai dia ya diperdengarkan khutbah Jumat ya, sang khatib naik, maka dia diam ya, hatta yafrugha min khutbati, sampai sang khatib tadi selesai dari khutbahnya. Summa yusalli ma'ah, lalu dia salat bersama sang khatib tadi ya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, dia akan diampuni ya antara salat Jumat tersebut dengan salat Jumat yang lainnya ya. Apa yang terjadi dari perbuatan dosa barangkali ya dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan yang diampuni di sini maksudnya adalah dosa-dosa kecil yang berkaitan tentang kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dosa-dosa besar maka wajib taubat nasuha ya. Atau barangkali ya, dosa-dosanya, keburukannya itu terkait dengan hak orang lain, kezaliman kepada orang lain, maka harus meminta maaf ya, meminta maaf dan membalikan hak dari orang lain ya. Jadi yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Diampuni ya selama dari satu Jumat sampai Jumat yang berikutnya, artinya 7 hari diampuni. Wa fadlu salasati ayyam, ditambah 3 hari. Artinya selama 10 hari dosa-dosanya itu diampuni. Masya Allah. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya, yang tentu kita manusia itu ya pasti berbuat salah. Setiap hari ada saja kesalahannya, ada dosanya. Ya. Yang tentunya mana di sini kalau seorang yang mukmin dia akan berusaha untuk menjaga diri ya dari perbuatan dosa ya.
tidak sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, tapi sering ya dosa-dosa kecil itu tanpa sengaja kita lakukan, dan masya Allah itu bisa terhapus dengan kita menghadiri pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang tadi kita sudah mandi di rumah, datang ke masjid segera, kemudian melakukan sholat sunnah mutlak sampai sang khatib naik mimbar, dia mendengarkan, ya, setelah selesai khutbah, ya dia sholat bersama imam, diampuni dosa-dosanya, ya, selama 7 hari ditambah 3 hari. Ya, ini hadis yang derajatnya sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula hadis yang lain yang menguatkan ya, tentang hal ini, ya. Dan di situ disebutkan beberapa amalan, tidak hanya salat Jumat yang punya faidah seperti ini, menghapuskan pahala, menghapuskan dosa, ya. Diriwayatkan, ya, wa anhu, dari dia pula, yakni sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, ya, salat 5 waktu yang dikerjakan oleh seorang muslim, ya. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, kemudian Jumat ke Jumat, yakni ibadah salat Jumat yang diikuti dengan ibadah salat Jumat berikutnya. Wa Ramadhan ila Ramadhan, kemudian puasa Ramadhan yang dilakukan, kemudian ketika Ramadhan berikutnya dia pun melaksanakan ya, ibadah Ramadhan tersebut, ya, tidak meninggalkannya, ya. Mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair, akan diampuni, ya, dihapuskan, ya, mukaffirat, ya, ma bainahunna, apa yang ada di antara, ya, tadi, ya, ibadah-ibadah yang disebutkan, salat 5 waktu, ya, berarti sela-sela antara salat, ya, ketika salatnya itu betul-betul dijaga, kemudian dari satu Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, antara, ya, ibadah-ibadah tersebut, ya, apa yang terjadi dari keburukan itu akan dihapuskan, akan dihilangkan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Idza jtunibatil kabair, ya, ketika dia tidak terjatuh ke dalam dosa besar, ya. Jadi betul-betul dia menjaga diri dari dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa besar, ya. Dan dosa besar ini tentunya adalah dosa-dosa yang disebutkan ancamannya dan hukumannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semisal mencuri, membunuh, berjudi, ya, mabuk, ya, berzina, ya, membegal ataupun yang lainnya dari dosa-dosa besar, ya, termasuk di sini perbuatan sihir dan apalagi perbuatan syirik murtad dari agama Islam, ya, itu termasuk dosa-dosa besar yang tentunya, ya, ketika itu dilakukan butuh taubat nasuha, ya. Tidak cukup dengan tadi melaksanakan amal ibadah yang bisa menghapuskan, ya, dosa-dosa, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan ini adalah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, ya. Taib, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Syekh di sini menyampaikan dalil-dalil tentang, ya, anjuran, dorongan untuk kita, ya, melaksanakan ibadah salat Jumat karena di situ ada pahala yang besar dan juga ada penghapusan dosa dan kesalahan kalau kita senantiasa menjaga ibadah salat Jumat kita, ya, apalagi kita sebagai seorang laki-laki yang wajib tentunya. Kalau perempuan ada keringanan, mereka tidak ada kewajiban untuk hadir salat Jumat, ya. Mereka, ya, tentunya, ya, dengan mengerjakan salat zuhur sudah cukup, ya, di hari Jumat. Tapi kalau kita sebagai seorang laki-laki wajib untuk mendatangi ibadah salat Jumat, ya. Kemudian di sini Syekh Hafizahullah taala menyampaikan, ya, terkait peringatan-peringatan agar jangan sampai kita meremehkan ibadah salat Jumat, apalagi sampai meninggalkan dan meninggalkannya sampai berturut-turut, ya. Jangan sampai, ya. Kalau nggak ada uzur syar'i, semisal tadi, ya, kalau kita laki-laki barangkali, ya, kita sakit, ya, atau barangkali kita statusnya sebagai budak, ya, barangkali, namun, ya, gambarannya di zaman sekarang ini tidak ada, ya, seorang, ya, muslim yang dia statusnya sebagai budak, ya. Karena hampir, ya, perbudakan di saat sekarang ini tidak ada, ya, status sebagai seorang budak itu tidak ada, ya. Walaupun bisa jadi nanti ada lagi, ya, di akhir zaman, ya,
Kemudian barangkali kita statusnya sebagai seorang musafir, ya, musafir, maka tidak masalah karena itu adalah uzur yang syar'i. Namun kalau tidak ada, janganlah sampai kita meremehkan, ya, apalagi kita meninggalkannya sampai berturut-turut. Ya. Disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Taala di sini, ya, dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW terkait peringatan-peringatan yang, ya, disampaikan tentang orang-orang yang mereka melalaikan, ya, atau meremehkan ibadah salat Jumat. Yang pertama, ya, hadis yang diriwayatkan, ya, dari sahabat Ibnu Umar dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, ya. Annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi mimbarih. Di mana keduanya itu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di atas mimbar, berbicara di atas mimbar. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ah aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Ya. Hendaknya kaum-kaum, ya, mereka berhenti dari, ya, meninggalkan ibadah salat Jumat. Ya. Artinya jangan sampai kaum itu meninggalkan salat Jumat. Hendaknya mereka berhenti dari perbuatan meninggalkan ibadah salat Jumat. Hendaknya mereka melakukan ibadah salat Jumat, menjaganya. Ya. Kalau tidak, ya, aula yahtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup, ya, hati-hati mereka. Au summa la yakununna minal ghafilin. Kemudian Allah jadikan mereka orang-orang yang lalai, ya. Orang-orang yang lalai, ya. Jadi ketika, ya, seseorang itu mereka meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mereka berpaling, ya, dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kunci hati mereka, akan tutup hati mereka, dan Allah akan jadikan mereka orang-orang yang lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah balasan yang sangat, ya, merugikan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali kita berusaha untuk, ya, lalai, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah, karena bahaya kalau kita lalai, kita akan dihukum juga dengan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi, hati kita ditutup, sulit untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk berbuat kebaikan lagi. Ya, itu adalah balasan yang sangat mengerikan, ya. Akhirnya kita semakin terperosok ke dalam keburukan dan perbuatan dosa, waliyadzubillah. Ini hadis yang sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i. Ya, sehingga khawatir jangan sampai hati kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita meninggalkan ibadah salat Jumat. Kemudian disebutkan pula, ya, wa an Abdillah, dan dari sahabat Abdullah, ya, dan maksudnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ah, kepada kaum yang mereka, ya, meninggalkan salat Jumat, ya. Orang-orang yang mereka meninggalkan, ya, meremehkan ibadah salat Jumat, ya. Nabi memperingati mereka dengan mengatakan, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas, sungguh aku sudah bertekad, ya, untuk memerintahkan seorang laki-laki menggantikanku mengimami manusia. Summa uharriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum, lalu aku akan membakar rumah-rumah yang di situ ada laki-laki yang mereka tidak mengerjakan salat Jumat. Mereka meninggalkan salat Jumat. Jadi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ bertekad untuk, ya, memerintahkan orang untuk menggantikan beliau mengerjakan salat Jumat. Kemudian beliau ingin, ya, tadi mendatangi rumah-rumah yang ada laki-lakinya, ya, padahal mereka adalah kaum yang wajib salat Jumat tapi tidak datang salat Jumat. Nabi akan bakar rumah tersebut kalau didapati ada laki-laki di rumah tersebut. Ya, ini adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya tidaklah sampai terjadi. Ya, Nabi tidak ada kisah, ya, riwayat yang menjelaskan bahwasanya beliau betul-betul membakar rumah-rumah para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi ini adalah bentuk ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan pentingnya ibadah salat
Jumat. Sampai-sampai kalau ada rumah yang di situ ada laki-laki, Nabi bertekad untuk membakarnya. Tentunya ya, hal tersebut disebabkan akan pentingnya ibadah salat Jumat, ya, urgennya ibadah salat Jumat bagi seorang laki-laki. Bagi seorang laki-laki. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Lebih lanjut lagi, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, terkait ya, orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Ya. Disebutkan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abul Ja'ad Ad-Dhamri, sahabat Abul Ja'ad Ad-Dhamri radhiyallahu an, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man taraka salasa juma' tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, dia meremehkan ya, akan pentingnya salat Jumat tersebut, ya, maka Allah akan ya, tutup hatinya. Allah akan tutup hatinya, sehingga hatinya itu sulit untuk mendapatkan nasihat kebaikan, mendapatkan ilmu. Ya. Dan ini sungguh adalah sesuatu yang buruk bagi seorang muslim, karena kita ya, butuh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, butuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh nasihat, ya, yang mana hal itu tidak akan bisa diterima kalau hati kita itu tertutup. Apalagi yang nutup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Ini hadis yang derajatnya hasan sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi serta Imam Ibnu Majah. Bahwasanya kalau sampai 3 kali berturut-turut, ya Allah akan tutup hatinya, distempel di situ, ya, istilahnya dikunci, ya, tidak bisa dibuka, ya. Walaupun barangkali dinasihati berkali-kali, mental semuanya. Ini bahayanya kalau kita sampai meninggalkan salat Jumat, meremehkan tanpa ada uzur sama sekali. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini lebih ngeri lagi, ya. Tidak hanya sekedar ditutup hatinya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, an Usamah bin Zaid, dari sahabat Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid ini adalah termasuk orang yang dekat, ya, dan ya, merupakan orang penting di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau adalah anak dari Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara tidak langsung Usamah itu adalah cucu angkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang dekat dan disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al Hasan dan juga Al Husain yang cucu kandung, ya. Cucu kandung. Bahkan ya, sampai ada kisah para sahabat itu meminta bantuan kepada Usamah bin Zaid untuk membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada yang mau dihukum, ya, karena tahu kedudukan Usamah bin Zaid, ya. Nah, di sini Usamah bin Zaid, ya, mengatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man taraka salasa jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, kutiba minal munafiqin, maka dia dicatat sebagai orang munafik. Waliyadzubillah. Dan munafik tentu sesuatu yang berbahaya, ya. Walaupun di sini kategorinya adalah nifak amali, ya. Nifak amali, ya. Tetapi nifak amali, ya, atau nifak kecil, kalau terus-menerus tidak bertobat darinya, itu bisa menyebabkan kita terjatuh kepada nifak akbar, nifak besar. Nifak besar yang mana tentunya kalau nifak besar ini konsekuensinya sangat berat, dia mendapatkan hukuman terberat pada hari kiamat di neraka Allah Subhanahu wa taala yang paling dasar, ya, sebagaimana Allah berfirman, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik mereka berada di dasarnya neraka, di dasarnya neraka. Dan tentu, ya, upaya kita agar tidak sampai terjatuh ke dalam munafik i'tiqadi atau munafik akbar yang di situ hukumannya adalah, ya, berada di dasar neraka, adalah jangan sampai kita meninggalkan salat Jumat, apalagi sampai 3 kali berturut-turut tanpa uzur yang
syar'i. Kalau ada uzur yang syar'i, tentunya ini berbeda kondisi ya, seperti yang terjadi pada beberapa masa yang lalu ketika Covid ya. Karena memang kondisinya yang mencekam dan istilahnya mengkhawatirkan, banyak kematian karena ya menyebarnya itu sangat cepat sehingga pemerintah ya menetapkan keputusan bahwasanya ya tidak boleh dilaksanakan ya ibadah-ibadah yang sifatnya jamaah di situ ya. Karena mengkhawatirkan untuk penyebaran virus ya. Walaupun di sini tentunya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Tapi itu terjadi ya ketika hal tersebut ya bagi orang-orang yang memang ya menguatkan akan itu termasuk uzur syar'i, maka tidak masalah ya di situ untuk meninggalkan salat Jumat dan juga salat jamaah ya salat 5 waktunya ya wallahu taala alam bishawab. Baik ya, itulah peringatan-peringatan yang sangat ngeri sekali ya terkait orang-orang yang meninggalkan salat Jumat ya Allah tutup hatinya, bahkan bisa jadi Allah ya timpakan kemunafikan ya kepadanya, walaupun ini adalah nifak yang amali ya, munafik yang amali bukan sampai yang nifak i'tiqadi. Karena nifak i'tiqadi adalah seseorang yang ya di situ barangkali dia zahirnya menampakkan keimanan tapi batinnya menyimpan kekufuran. Itu adalah nifak i'tiqadi ya. Seseorang yang dia menampakkan keislaman tapi padahal batinnya itu dia kafir ya. Benci kepada Islam ya. Tidak senang kepada ajaran Islam ya. Dan dia cenderung ya, meninggalkan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, apalagi salat 5 waktu ya wallahu taala alam bishawab. Kemudian yang berikutnya khafila rahimani wa rahimakumullah, Syekh ya, menjelaskan kepada kita terkait tentang waktu pelaksanaan salat Jumat ya, waktu pelaksanaan salat Jumat. Apakah dilakukan di waktu pagi ataukah di waktu siang ataukah di waktu sore dari hari Jumat tersebut ya. Mari kita perhatikan penjelasan dari Syekh Hafizahullah taala. Beliau di sini mengatakan waktuha waktu zuhur. Waktu pelaksanaan ibadah salat Jumat itu adalah waktu zuhur. Sehingga ya banyak disampaikan bahwasanya ibadah salat Jumat ini adalah pengganti salat zuhur di hari Jumat ya, karena orang-orang yang melaksanakan ibadah salat Jumat mereka gugur dari kewajiban melaksanakan salat zuhur, sehingga di sini waktunya adalah waktu zuhur. Tapi ya, Syekh juga di sini menjelaskan wa tajuzu qablah, dan boleh dilaksanakan sebelum waktu zuhur ya. Boleh dilaksanakan sebelum waktu zuhur ya. Jadi lebih dahulu, lebih cepat daripada waktu zuhur ya. Dan inilah yang jadi pembeda ya, tidak plek jiplek dia adalah salat zuhur, tapi memang pengganti ya. Sehingga dia di sini dikerjakan boleh pas waktu zuhur, wa tajuzu qablah, dan boleh sebelum waktu zuhur itu dimulai pelaksanaan ibadah salat Jumat ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ya semoga Allah taala meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ah hina tamilus syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat tatkala matahari sudah condong. Artinya sudah masuk waktu zuhur ya. Karena masuknya waktu zuhur adalah ditandai dengan condongnya matahari sehingga ada bayangan ya di arah yang berlawanan dengan matahari. Dan ketika ada bayangan itulah masuk waktu zuhur. Tapi kalau belum ada bayangan ya sama sekali, artinya matahari itu tepat di atas ya sebuah benda misalnya, maka itu belum boleh untuk melaksanakan salat zuhur ya. Tapi ketika sudah condong dan ada bayangan, itulah sudah masuk waktu zuhur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diriwayatkan melaksanakan ibadah salat Jumat di waktu tersebut, di waktu zuhur. Ya, ini hadis yang derajatnya sahih ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Kemudian yang berikutnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain disebutkan pula wa an Jabir bin Abdullah, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu su'il, bahwasanya beliau ditanya ya, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ditanya oleh ya sahabatnya, mata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil jumu'ah, kapankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat? Jadi ada seorang sahabat dari sahabat Jabir bin Abdullah ya,
bertanya tentang waktu Rasulullah SAW melaksanakan salat Jumat. Maka di sini sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau menjawab pertanyaan sahabatnya dengan mengatakan, "Kana yusalli summa nadhhab ila jimalina fanurihuha hina tazulu syams." Kami salat Kana yusalli, beliau Nabi SAW itu melaksanakan salat, summa nadhhabu ila jimalina, lalu setelah selesai kami salat bersama beliau, salat Jumat bersama beliau, kami pergi ke unta-unta kami fanurihuha, dan kami mengistirahatkan unta-unta kami hina tazulu syams, ketika matahari itu condong. Artinya Nabi SAW pernah melaksanakan ibadah salat Jumat sebelum waktu zuhur, bahkan ada lumayan jeda, sampai di sini dikatakan selesai salat kami pergi ke unta-unta, mengembalakan unta, dan kami kemudian mengistirahatkan unta-unta tersebut ketika matahari itu condong. Artinya masuk waktu zuhur. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi melaksanakan salat Jumat sebelum datang waktu zuhur, dan itu artinya boleh-boleh saja. Bahkan ada yang mengatakan boleh di waktu pelaksanaan salat Id, artinya di pagi hari sekitar jam 7 di waktu duha. Tapi tentunya itu kadang-kadang tidak umum, dan tentunya kalau ada misalnya masjid yang mau melaksanakan ibadah salat Jumat di waktu-waktu yang bukan umumnya pelaksanaan salat Jumat, kalau kita di Indonesia umumnya adalah di waktu zuhur, di waktu zuhur. Misalnya ada pengurus masjid DKM-nya tuh pengen melaksanakan ibadah lebih cepat, ibadah salat Jumat lebih cepat, maka hendaknya tidaklah dilaksanakan kecuali kalau sudah diumumkan kepada seluruh jamaahnya, sehingga jamaahnya itu tahu bisa hadir. Jangan sampai nanti dia melaksanakan, yang hadir cuma berapa tok, kemudian nanti ada yang pas zuhur datang ternyata kosong, tidak ada pelaksanaan salat Jumat. Jangan sampai, harus ada komunikasinya dengan jamaah. Wallahu taala alam bisawab. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim terkait tentang kisah Nabi SAW yang pernah salat Jumat sebelum waktu salat Jumat tiba, artinya sebelum matahari tergelincir. Mungkin barangkali jam berapa kalau di tempat kita, mungkin jam 10, jam 9 Nabi SAW melaksanakan salat Jumat tersebut. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Syekh Hafizahullah taala di sini menjelaskan terkait tentang perkara khutbah Jumat. Beliau mengatakan di sini dengan menukilkan sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ati qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Jumat dalam keadaan berdiri. Summa yajlis, lalu beliau duduk. Summa yaqum, lalu berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah. Kemudian beliau mengatakan kama yaf'aluna al-yaum, sebagaimana kita melaksanakannya hari ini, kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Artinya khutbah Jumat itu dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan dijeda adanya duduk. Jadi sang khatib dia menyampaikan khutbah, kemudian duduk, kemudian menyampaikan khutbah lagi untuk yang kedua kalinya, sebagaimana yang umumnya kita ketahui. Ini tentang khutbah Jumat. Pelaksananya adalah sebanyak 2 kali, dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada yang berpendapat akan ibadah salat Jumat itu khutbahnya itu cuma sekali. Tidak ada. Ijma para ulama bahwasanya khutbah Jumat sebanyak 2 kali. Karena hadisnya sangat jelas sekali dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian terkait tentang khutbah Jumat, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh di sini mengatakan wahiyya wajibah. Khutbah Jumat itu wajib bagi khatib untuk menyampaikan khutbah Jumat
dan wajib pula bagi makmum untuk mendengarkannya. Wajib bagi makmum pula untuk mendengarkannya. Tapi di hadis ini ya dijelaskan akan kewajiban untuk sang khatib menyampaikan khutbah Jumat ketika pelaksanaan ibadah salat Jumat. Tidak boleh ada pelaksanaan ibadah salat Jumat itu kosong dari khutbah, ya, khutbah. Li muwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ya menjaganya ketika ibadah salat Jumat ya selalu menyampaikan khutbah. Wa adami tarkihi laha abada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan selama umur beliau. Ketika umur beliau ya setiap kali ibadah salat Jumat ya beliau menyampaikan khutbah Jumat. Ma'aqalihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, ya. Dan ibadah salat Jumat rangkaiannya ini kan kategorinya ibadah salat yang diawali dengan 2 kali khutbah, ya. Maka ketika kita melaksanakannya kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan 2 kali khutbah, ya. Baik. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya atau belum? Belum. Ya, ini terkait tentang ya, wajibnya disampaikan khutbah Jumat. Artinya ibadah salat Jumat kalau tidak ada khutbahnya, maka ibadah salat Jumatnya tidaklah sah. Karena kategorinya wajib. Nabi tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Wallahu taala alam bisawab, ya. Mungkin kita jeda dulu untuk azan Isya, ya. Setelahnya kita nanti sedikit melanjutkan materi tentang khutbah Jumat ini. Ya, tafadhol. Kalau di sini belum masuk jamnya. Oh. Kalau di HP saya sudah masuk. Ya, ada KCN. Ya. Allah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ya, Khafila rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit ya materi tentang khutbah Jumat ini ya. Di mana di poin berikutnya di sini khafila rahimani wa rahimakumullah, Syekh ya, menyampaikan kepada kita terkait tentang ya apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang khatib dalam khutbah Jumatnya. Ya, dan ini tentunya nasihat khusus untuk para khatib ya, barangkali nanti kita ya, diberi kesempatan untuk menjadi khatib yang naik mimbar menyampaikan khutbah di hari Jumat, maka hendaknya kita perhatikan ya, poin-poin yang akan disampaikan Syekh Hafizahullah taala berikut ini ya. Pertama ya, Syekh menjelaskan ya terkait masa atau lamanya waktu khutbah ya. Maka hendaknya khutbah itu jangan terlalu lama ya, karena itu tentunya bisa menyebabkan orang itu bosan dan malah akhirnya tidak bisa menangkap apa inti dari nasihat yang disampaikan oleh khatib. Sehingga di sini Syekh membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna tula salatir rajul wa kisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Ya. Sesungguhnya lamanya salat seseorang dan pendeknya khutbah yang dia sampaikan merupakan tanda fahamnya dia terhadap agama. Ya. Sesungguhnya ya, panjangnya salat, lamanya salat yang dia lakukan ya, dan khutbahnya yang pendek itu merupakan tanda pahamnya dia terhadap agama ya. Karena nasihat itu kalau pendek lebih mengena, lebih fokus ya, dibandingkan kalau ternyata panjang ya, apalagi sampai ya, 1 jam, mungkin orang nangkapnya cuma sekian persen saja ya, sekian persen saja. Apalagi kalau sudah nggak fokus, apalagi salat Jumat itu masya Allah ya, waktu yang sangat luar biasa sekali ya. Kadang-kadang banyak orang itu hadir sholat Jumat tapi kebanyakan itu mereka tidur ya, di masjid ketika mendengarkan khutbah Jumat karena terlalu lamanya ya. Barangkali memang karena siang itu kan waktunya kadang-kadang memang orang lelah istirahat tidur ya, istirahat kerja, apalagi kalau sudah sibuk kerja dari pagi, hadir sholat Jumat kok lama sekali. Yang ada malah biasanya orang itu akan ngantuk ya, akan ngantuk ya, apalagi kalau lama ya. Makanya ya termasuk tanda pahamnya terhadap agama ya, ketika seseorang itu salatnya dipanjangkan tapi khutbahnya itu malah pendek. Maka di sini Nabi mengatakan fatilus shalah waqsurul jum'ah. Maka perpanjanglah salat, salatnya diperbagus, diperlama ya. Tetapi khutbahnya itu diperpendek ya, waqsurul khutbah ya. Wa inna minal bayani la sikhra, dan sesungguhnya ya, penjelasan itu merupakan sihir ya, sihir. Artinya seseorang kalau dia bagus mengolah kata-kata ketika khutbah walaupun pendek ya, tapi kalau dia ya, menyampaikannya dengan baik itu akan masuk ke dalam hati dibandingkan mungkin ucapan yang panjang lebar ya, kesana kemari ya, tapi malah membingungkan orang yang mendengarkan. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga ya kalau kita kemarin waktu daurah ya bersama Syekh ya ketika itu di Jawa Timur ya, nasihat dari Syekh Utsman Khamis kalau tidak salah menyampaikan bahwasanya khutbah Jumat itu adalah ya sesuatu yang
penting buat dai. Ya, kalau dai-dai, ustaz-ustaz yang ya biasa punya jadwal khutbah itu hendaknya dia fokus perhatian utamanya adalah pada khutbah Jumat. Karena ibadah Jumat kan termasuk wajib yang tentunya banyak dihadiri oleh banyak orang. Berbeda dengan kajian rutin yang paling hadir berapa orang. Tapi ibadah sholat Jumat itu kan orang-orang yang mungkin nggak pernah ke masjid, ya 5 waktu saja. Kalau sholat Jumat biasanya kadang-kadang hadir di situ. Makanya hendaknya persiapkan betul khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat ya, agar betul-betul maksimal dan ketika menyampaikan itu betul-betul inti-intinya saja, sehingga akan mudah dicerna, dipahami oleh orang. Sehingga penting hendaknya kita tadi ya, ketika kalau kita sudah diamanai untuk jadi khatib ya, siapkan materi dan betul-betul fokuskan materi itu pada intinya dan disampaikan dengan yang baik, yang singkat sehingga bisa masuk ke dalam hati ya, kaum muslimin. Baik. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang sahih ya derajatnya ya, dikeluarkan oleh ya, Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa ya. Kemudian yang berikutnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah ya, terkait tentang khutbah Jumat ini pula ya. Seorang khatib hendaknya menjiwai khutbahnya dan semangat ketika menyampaikan khutbahnya. Ya. Disebutkan dalam hadis ya. An Jabir bin Abdullah ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ikhmarat 'ainah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah matanya itu memerah ya. Sampai memerah itu karena saking semangatnya ya, untuk menyampaikan ya. Kemudian wa'ala sautuh, suaranya tinggi ya. Sehingga jamaah itu betul-betul perhatian ya, tidak sampai ngantuk tadi ya. Kalau ngantuk kan malah akhirnya nggak bisa mendengarkan. Tapi ketika dia tinggi ya, karena memang waktu-waktu siang itu sangat pas untuk orang itu tidur ngantuk ya. Apalagi kalau dia cuma diem tok ya, nggak ngomong, itu cepat sekali ya ngantuknya. Saya sendiri ya, kalau pas nggak jadwal khutbah ya, jadi makmum duduk, masya Allah ternyata berat sekali perjuangannya, ya. Gampang ngantuk sekali, sehingga harus ya pandai-pandai di sini ya mengatur ya. Kalau saya biasanya barangkali kalau pas sedang khutbah Jumat sebelumnya tuh sudah istirahat dulu ya, tiduran barangkali 5 menit 10 menit dan ya nanti pesan kepada orang supaya jangan sampai kebablasan ya, atau pakai pasang alarm ya, kemudian tentunya mandi biar seger ya, dan kemudian datang sudah enak, sudah fresh, nggak ngantuk. Kalau nggak seperti itu, masya Allah perjuangannya sangat berat. Tapi ini kalau punya kelonggaran kayak saya kan, kalau Jumat memang sengaja diliburkan kosong ya, nggak ada kegiatan dari pagi sehingga gampang. Tapi kalau kayak antum yang mungkin ya, waktunya sibuk untuk bekerja, paling tidak ya biar badan seger ya istirahat paling tidak sebentar, rebahan, ya, syukur-syukur kemudian mandi ya, sehingga pas dengerin khutbah Jumat fresh ya, tidak ngantuk ya, tidak ngantuk. Nah ini dari sisi jamaah, dari sisi khatibnya di sini hendaknya dia ya semangat ya, sampai tadi matanya ya memerah dan juga suaranya meninggi, kemudian washtadda ghadabuh ka'annahu mungdiru jaysh ya. Nabi itu ya menampakkan marahnya seperti seolah-olah beliau itu sedang menjadi panglima perang ya, sedang menjadi panglima perang kan, ketika membakar semangat para pasukannya kan tentu dengan menggebu-gebu ya, menggebu ya. Yaqul sabbahakum wa massakum ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan waktu pagi kalian, waktu sore kalian, istilahnya memberikan peringatan kepada kaum muslimin yang hadir ketika itu ya. Ini hadis yang sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim serta Imam At-Tirmidzi ya, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Irwa. Baik, yang berikutnya khafillah rahimani wa rahimakumullah, terkait bahwasanya hendaknya seorang khatib itu mengangkat jari telunjuknya ketika dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ya, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengangkat jari telunjuknya mengarah ke langit, ke atas ya. Ya. Disebutkan ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi syababa fi khutbatihi inda dzikrillah wa du'aih.
Ya, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat dengan jari telunjuknya, ya, ketika berkhutbah, yang mana ketika itu beliau menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, atau ketika sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat tangannya. Ketika menyebut nama Allah atau sedang berdoa kepada Allah, maka mengangkat tangannya, mengarahkannya ke langit, ke atas. Ya, ini perbuatan dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yakun yarfa'u yadayhi illa idza istasqa. Nabi ketika khutbah Jumat tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Jadi ketika berdoa cuman ngangkat jari telunjuk doang, ya, ketika khutbah Jumat, ya. Tidak mengangkat kedua tangannya kecuali kalau sedang minta hujan. Ya. Jadi dari riwayat khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengangkat tangan ketika menyebut nama Allah dan ketika berdoa. Baru ketika minta hujan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan, mengangkat dua tangan. Hadisnya yang pertama di sini, khafilah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari sahabat Husain bin Abdurrahman radhiyallahu an. Beliau mengatakan, Ra'a Umarah bin Ru'aibah Bishr bin Marwan. Ya, Umarah bin Ru'aibah melihat Bishr bin Marwan alal mimbar rafi'an yadayhi. Ya. Dia melihat, ya, Bishr bin Marwan, ya, di atas mimbarnya mengangkat dua tangannya, Faqal, lalu, ya, Umarah bin Ru'aibah mengatakan, Qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah menghinakan kedua tangan ini. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matazidu ala an yaqula biyadihi wa hakadha wa asyara bi isba'ihil musabbihah. Ya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah melakukan lebih dari hal ini, yakni beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Ya. Ketika berdoa Nabi enggak mengangkat tangan, ya. Nabi cuman mengangkat jari telunjuk. Nah, ini, ya, Umarah bin Ru'aibah menegur Bishr bin Marwan. Yang ketika itu jadi khotib tapi ngangkat kedua tangan. Ini dalil yang pertama, asal dari, ya, salah seorang, ya, sahabat, ya. Taib. Dan ini, ya, derajatnya, ya, sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan an Anas, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jumu'ati min babin kana nahwa daril qada. Ya. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk masjid pada hari Jumat, ya, dari pintu daril qada, ya, pintu daril qada, salah satu pintu di masjid yang disebut dengan, ya, pintu daril qada. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtub. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri menyampaikan khutbah. Ya. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lalu dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, harta-harta lenyap. Wa qata'atis subul, jalan-jalan sudah terputus. Fad'ullaha yughisna, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan kepada kami." Qal, maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar permintaan dari seorang laki-laki tersebut, ya, Nabi pun rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Nabi mengangkat kedua tangannya, summa qal, lalu beliau berdoa, aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya. Lagi khutbah Jumat tapi minta hujan karena diminta oleh seorang laki-laki yang ketika itu mengabarkan akan musim kemarau paceklik yang menimpa mereka sehingga, ya, harta-harta mereka musnah, tanaman mereka, hewan-hewan mereka hilang, ya, karena pada mati, ya, di situ. Kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, minta hujan, minta hujan. Ini riwayat yang Nabi ketika khutbah Jumat ngangkat tangan pas minta hujan. Tapi selain minta hujan, Nabi berdoanya dengan jari telunjuk saja. Ya. Kemudian, ya, di sini hadisnya muttafaqun alaih, derajatnya sahih. Ya. Syekh kemudian menyampaikan, walam yakun sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu biyadihi sayfan wala ghairu.
Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW ketika khutbah Jumat itu tidak pernah memegang pedang ataupun selainnya. Wa inna ma ya'tamidu ala qausin aw 'asa. Tapi Nabi SAW itu bersandar pada busur panah atau tongkat. Ya. Jadi yang dipegang Nabi SAW bukan pedang ataupun senjata semisalnya, tapi busur panah atau tongkat untuk bersandar. Ya. Qabla an yattakhidal mimbar, sebelum beliau dibuatkan mimbar, ya, karena sebelum dibuatkan mimbar Nabi itu cuma berdiri di atas pelepah kurma, sehingga butuh ya istilahnya pegangan di situ, ya, jadi berupa busur panah atau berupa tongkatnya. Walam yuhfat anhu ba'da tikhadil mimbar annahu kana yarqahu bisayfin wala qausin wala ghairi. Tatkala Nabi SAW sudah dibuatkan mimbar, tidak diriwayatkan satu hadis pun yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW naik mimbar di situ membawa pedang, membawa ya busur panah dan selainnya. Artinya Nabi ketika sudah dibuatkan mimbar tidak menggunakan tadi baik pedang, busur panah ataupun tongkat, tidak. Ya. Jadi Nabi menggunakan tongkat bukan busur panah ketika belum dibuatkan mimbar yang hanya berdiri di atas pelepah kurma yang ya baringkan di situ. Nabi naik ke situ, ya, sehingga mungkin kurang stabil sehingga Nabi berpegangan di situ, butuh untuk ya biar stabil, biar tidak jatuh, ya. Tapi ketika sudah dibuatkan mimbar yang ya nyaman, yang di situ ada 3 anak ya tangga semisal seperti itu, maka Nabi nggak butuh lagi karena sudah aman. Ya, Nabi tidak menggunakan ya semacam tongkat, semacam pedang ataupun semacam ya busur panah, ya, busur panah, ya. Dan ini adalah perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Artinya khatib tidak diharuskan untuk ya memegang tongkat ya ataupun yang semacamnya ketika khutbah Jumat. Ya. Dahulu Nabi SAW menggunakannya adalah tatkala belum dibuatkan mimbar, hanya ketika berupa pelepah kurma saja. Tapi ketika sudah ada mimbar Nabi tidak menggunakannya. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini terkait ya petunjuk Nabi SAW untuk sang khatib ketika dia menyampaikan khutbah. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ya, malam hari ini. Ya. Barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Tafadhol. Baik, kalau tidak ada, ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Nah, kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.